Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Payung Ireng. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Petaka Persaingan Penjual Sate. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti klik saja etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sudut desa, tepatnya di ujung jalan, merupakan tempat para pedagang berkumpul untuk berjualan makanan. Di sana terdapat warung sate, warung mie ayam, batagor, siomay, dan nasi goreng. Beberapa warga sekitar maupun warga jauh kerap datang ke area tersebut jika mencari menu makanan untuk mereka beli. Di tempat itu terdapat dua warung sate yang saling bersaing. Gerobaknya saling berhadapan, yakni sate milik Pak RT yang usahanya diteruskan oleh anaknya yang bernama Damar, dan warung sate satunya lagi milik Rudi. Namun karena warung sate milik Damar jauh lebih lama berjualan dan soal pelayanan dan rasa lebih unggul dari warung sate milik Rudi, membuat warung sate milik Damarlah yang kerap lebih ramai pembeli. Malam itu tepat di malam minggu, suasana jalanan cukup ramai. Banyak sekali orang yang sekedar lalu lalang atau singgah membeli beberapa makanan. Terlihat jelas dari awal buka, warung sate milik Damar sudah banyak yang mengantri. Sementara warung sate milik Rudi baru melayani beberapa pembeli saja. Rud, ngeliatin apaan? Tanya Mamat penjual batagor siomay sambil menepuk pundak Rudi. No, lihat aja, warung satenya si Damar ramai pembeli terus, nggak putus-putus pembelinya. Sedangkan kita dari tadi melongo doang. Gerutu Rudi dengan wajah yang masam. Lo ya biarin, itu sudah jadi rezekinya si Damar. Lagian si Damar ini kan nerusin usaha bapaknya. Kamu tahu sendiri, bapaknya RT di sini. Jadi ya wajar kalau banyak pembelinya. Celetuk Mamat yang berpikir lebih realistis. Nerusin sih nerusin, tapi masa iya segitunya banget? Jangan-jangan pakai penglaris si Damar ini. Celetuk Rudi dengan nada yang cukup kencang. Rud, kalau bicara jangan sembrono kamu, tegur Mamat dengan wajah gusar. Mamat yang tidak mau kena masalah karena mulut Rudi pun akhirnya meninggalkan Rudi sendirian dan kembali fokus berjualan dagangannya. Sementara Bejo, si tukang nasi goreng yang baru saja selesai melayani pembeli pun menghampiri Mamat untuk sekedar mengobrol ringan sembari menunggu pembeli. Kenapa lagi si Rudi? Tanya Bejo penasaran. Itu loh, kalau ngomong mulutnya nggak bisa direm. Masa nuduh si Damar pakai penglaris? Jawab Mamat kesal. Wis biarin aja, namanya juga mereka itu jualannya sama. Jadi mungkin Rudi ngerasa iri lihat jualannya si Damar ramai terus. Padahal yo yang bikin gak ramai itu kan dirinya sendiri. Kalau ngelayan pembeli selalu judes, beda sama si Damar. Jelas Bejo dengan nada suara yang dipelankan. Iya, Rudi ini gak bisa mawas diri, sepi dibikin sendiri. Di sisi lain, Damar yang kewalahan melayani pembeli pun tiba-tiba didatangi kekasihnya yakni Laras. Laras yang baru pindah kos dekat area tersebut pun kerap datang ke warung sate kekasihnya itu. Mau dibantu mas? Tanya Laras dengan nada halus. Wajah yang semula terasa letih berubah seketika menjadi cerah dan bersemangat saat melihat Laras sudah berada di hadapannya. Boleh dek, jawab Damar dengan halus. Dengan kedatangannya Laras membuat Damar lebih cepat dalam melayani sehingga sekejap para pembeli yang mengantri sudah mendapatkan pesanan mereka masing-masing. Alhamdulillah, selesai juga. Untung ada kamu, dek. Coba kalau dari tadi sendirian, pasti masih sibuk aku, ucap Damar. Laras hanya terkekeh pelan mendengar ucapan yang Damar lontarkan. Iya, tapi aku juga mau satenya, lapar, ucap Laras sambil mengusap-ngusap perutnya. Tenang, kalau buat kamu selalu mas simpan satu porsi dengan 2 lontong. Bentar ya, mas bakar dulu, ucap Damar dengan hangat. Laras pun hanya tersenyum sumringah sambil meraih bangku plastik dan duduk memperhatikan kekasihnya itu yang sedang membakar sate. Tiba-tiba saja ada perempuan parubaya yang hendak membeli sate. Mas Damar, satenya masih enggak? Kalau masih ibu mau 1 porsi saja, ucap perempuan parubaya tersebut. Aduh maaf bu, satenya habis. Ini sisa 1 porsi punya pacar saya.
Ya padahal anak saya lagi ngidam sate. Udah mas, gak apa-apa, buat ibunya aja. Apalagi katanya buat anaknya yang lagi ngidam, celetuk Laras. Jangan dek, ini kan khusus buat kamu. Gini aja bu, itu di seberang kayaknya masih ada satenya. Di sana juga gak kalah enak kok bu. Emangnya iya mas Damar, soalnya ibu belum pernah beli di sana, ucap perempuan parubaya tersebut. Dicoba aja dulu bu, sama-sama enak kok. Ya wes, kalau begitu ibu coba ke sana deh. Makasih ya mas Damar. Enggak bu, sama-sama. Perempuan parubaya tersebut mendengarkan saran dari Damar. Ia pun berlalu menuju sate milik Rudi. Rudi yang sedang asik duduk pun langsung berdiri saat dihampiri oleh pembeli. Mas, satenya masih? Masih bu, mau berapa? Satu porsi saja mas, tapi minta bumbunya banyakan ya mas, soalnya anak saya lagi ngidam. Ya ibu, beli satu porsi aja minta bumbu kacangnya banyak, rugi dong saya, celetuk Rudi dengan memasang wajah masam. Biasanya saya kalau beli di Mas Damar juga bisa dikasih bumbunya banyak. Ya udah beli di Damar aja bu, ngapain beli di sini? Ye mas, jualan kok judes banget, pantes sepi. Kalau nggak dengerin ucapan Mas Damar, saya juga males beli di sini. Udahlah, saya nggak jadi beli, celetuk perempuan parubaya tersebut dan berlalu pergi. Dasar ibu-ibu. Mamat dan Bejo yang melihat cara pelayanan Rudi pun hanya saling tatap dan menggelengkan kepalanya. Sementara di warung sate milik Damar terlihat Damar sedang asik mengobrol dengan Laras sembari Laras menikmati sate yang dibuat oleh Damar. Enak banget, aku gak bakal bosen kalau makan satenya setiap hari, ucap Laras dengan raut wajah yang sumringah. Tiap hari kesini aja dek, mas masih simpen dulu buat kamu. Emang mas gak rugi? Enggak lah, buat pacar sendiri masa rugi. Kamu mau jajan yang lain enggak dek? Di seberang sana ada somai, batagor, mie ayam. Enggak mas, ini aja udah cukup. Ya wes, habiskan dulu, mas beres-beres dulu ya. Nanti kalau sudah selesai mas antar pulang kamu ke kos. Laras hanya mengangguk pelan sembari menikmati satenya. Sesekali Laras mengedarkan pandangannya. Semakin larut rupanya area tersebut cukup sepi, hanya sisa beberapa penjual saja. Selang beberapa puluh menit, Damar yang sudah merapikan warungnya pun mengajak Laras untuk pulang menggunakan sepeda motornya. Laras dengan patuh membonceng saat melewati penjual lainnya. Damar pun sekilas menyapa. Duluan ya Mas Mamat, Mas Rudi, Mas Bejo. Iya Dam, jawab serentak kecuali Rudi. Rudi hanya terdiam dengan wajah yang tidak suka menatap kepergian Damar. Pacarnya Damar cantik juga ya, puji Mamat. Iya, katanya anak kosnya Bu Rima, timbal Bejo. Walah, pantes sering ke warungnya Damar. Ternyata nggak terlalu jauh toh. Sementara Damar, ia dengan santai mengemudikan sepeda motornya sembari tangan kirinya mengusap-ngusap kaki Laras. Dek, kalau lagi lapar ngomong aja ya, biar mas anterin ke kos kamu. Iya mas, baik banget sih. Ya harus baik sama pacar sendiri, masa jahat sih? Laras pun terkekeh mendengar jawaban Damar. Tidak terasa sepeda motor yang dikendari Damar pun sampai di depan kos Bu Rima. Laras pun langsung turun. Ya wes, kamu langsung istirahat ya dek. Iya mas. Bentar dek. Damar merogoh kantong tasnya dan mengambil uang lembaran Rp100.000 untuk diberikan kepada Laras. Ini buat pegangan barangkali mau beli sesuatu. Ih mas, gak usah, kok jadi repot-repot ngasih aku uang segala. Udah gak apa-apa. Laras merasa sangat terharu dengan sikap Damar. Ini pertama kalinya ia diperlakukan sangat istimewa yang sebelum-sebelumnya tidak ada yang peduli dengan nasib dan kehidupannya. Makasih banyak ya mas, semoga jualan mas lancar terus. Amin. Ya wis dek, mas pulang dulu ya, udah malam. Ini kamu jangan lupa langsung istirahat. Laras hanya mengangguk pelan. Perlahan sepeda motor Damar mulai meninggalkan area kos Bu Rima. Laras pun masuk ke dalam kamar kosnya untuk beristirahat. Sementara di ujung jalan, para penjual satu persatu mulai pulang karena waktu sudah semakin larut, hanya menyisakan Rudi seorang diri. Rudi yang jualannya masih sangat banyak pun berdecak kesal dan frustasi. Kalau gini terus, bisa-bisa gulung tikar ini aku. Dengan terpaksa ia pun menutup warungnya dan berlalu pulang ke rumahnya. Hari berganti pagi. Seperti biasa, Damar yang baru saja terbangun langsung bersiap-siap untuk pergi ke pasar karena harus berbelanja kebutuhan jualannya. Bu, aku pasar dulu ya. Gak sarapan dulu kamu Dam? Enggak bu, nanti aja sarapannya di pasar sekalian. Udah kesiangan bu, takutnya nanti malah ada bahan yang kehabisan. Ya wes sana hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damar langsung meninggalkan halaman rumahnya dengan membawa sepeda motornya itu.
ia langsung melesak masuk ke pasar dan membeli semua bahan yang ia butuhkan. Tidak lupa Damar juga membeli 2 bungkus nasi untuk sarapan. Setelah keluar dari pasar, buru-buru Damar menuju kos Bu Rima yang rupanya sudah ditunggu oleh Laras. "Udah lama kamu nunggu, Dek?" tanya Damar yang masih duduk di atas motor. "Enggak kok. Ini Mas belikan kamu sarapan," ucap Damar sambil menyodorkan kantong kresek yang berisi 2 bungkus nasi. "Mau sarapan bareng, Mas?" tanya Laras yang dibalas anggukan oleh Damar. Laras pun mengajak Damar untuk duduk di halaman kos Bu Rima dan mereka sarapan bersama di sana sambil menikmati sejuknya udara pagi. Selesai sarapan karena waktu yang singkat, Damar pun berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Damar langsung disibukkan oleh pekerjaannya sampai siang yang dibantu oleh ibunya. Waktu berlalu begitu saja, kini malam pun tiba. Damar yang baru saja membuka warung satenya pun langsung diserbu oleh beberapa pelanggannya. Sementara lagi-lagi, warung sate milik Rudi tidak ada yang melirik satupun. "Kayaknya nggak bisa kalau gini terus." Malam itu Damar tutup lebih cepat dan seperti biasa dibantu oleh Laras kekasihnya. Rudi yang jualannya masih banyak pun memilih untuk menutup jualannya lebih awal karena ia ingin ke suatu tempat. Rupanya Rudi mencari-cari informasi mengenai penglaris. Ia ingin menggunakan penglaris untuk mengalahkan jualan Damar karena ia sudah sangat muak melihat jualan Damar yang terus-terusan laris manis. Setelah mencari informasi ke sana kemari, akhirnya Rudi mendapatkan satu alamat dukun terkenal yang bisa membantu dirinya. Dengan modal yakin, Rudi datang ke rumah dukun tersebut seorang diri. "Saya ingin pakai penglaris, Mbak, dan saya mau saingan saya jualannya jadi sepi biar bangkrut sekalian," ucap Rudi di hadapan Mbak Dharma. Mbak Dharma hanya terkekeh mendengar ucapan Rudi. Ia mulai menebarkan kemenyan di atas bara api yang masih menyala dengan mulut yang komat kamit merapalkan ajian-ajiannya. "Mau penglaris yang seperti apa?" tanya Mbak Dharma. "Apa aja lah, Mbah, yang penting jualan saya jadi laris dan saingan saya jadi gulung tikar." Mbak Dharma meraih satu botol kecil berisikan minyak dan ia meramalkan ajian-ajian yang Rudi tidak mengerti. Selesai ritual minyak tersebut, Mbak Dharma berikan kepada Rudi. "Teteskan minyak ini ke bara api saat kamu baru mulai membuka warungmu." Dengan sumringah Rudi meraih botol minyak tersebut dan sudah berangan-angan bahwa dirinya akan kaya dengan hasil minyak penglaris tersebut. "Ingat, semua pantangan yang sudah saya beritahu." "Iya, Mbah." Setelah urusannya di rumah Mbak Dharma selesai, Rudi pun berpamitan untuk pulang dan akan langsung mencoba minyak tersebut malam ini juga. Hari berganti malam, malam itu suasana sangat berbeda. Rudi yang biasa membuka lapaknya dengan wajah masam dan cemberut, kali ini sangat bersemangat dan riang, berharap malam ini bisa meraup uang banyak. "Tumben semangat banget kamu, Rud?" tanya Mamat yang melihat perubahan dari Rudi malam ini. "Iya ini Mas Mamat, lagi semangat aja." "Nah gitu dong, orang jualan harus gitu, jadi dapat aura positif," puji Mamat dengan senyuman yang merekah. Rudi yang baru memulai membakar bara api pun langsung meneteskan beberapa tetes minyak yang diberikan oleh Mbak Dharma dengan sesekali menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada yang melihat pergerakannya. Saat itu juga tercium aroma sangat wangi dari gerobak sate milik Rudi. Bahkan pembeli yang sebelumnya sudah antri di warung sate Damar pun berpindah haluan ke warung sate Rudi. Seketika sate milik Rudi langsung digeruduk pembeli hingga Rudi merasa kewalahan melayani pembeli malam itu. Mamat dan Bejo yang melihatnya pun sampai terheran-heran. Sementara Damar, ia hanya menghela nafas kasarnya melihat jualannya kali ini sepi pembeli. Laras yang baru saja datang pun membuyarkan lamunan Damar saat itu juga. "Ayo, mikirin apa Mas?" Kamu Dek, Mas sampai nggak sadar kamu datang." Laras hanya tersenyum lalu menarik kursi plastik dan duduk tepat di hadapan Damar. Sesekali Laras menoleh ke warung sate milik Rudi yang terlihat sangat ramai. "Tumben, kamu gak sibuk Mas?" "Iya nggak tahu malam ini banyak pelanggan Mas yang pindah ke seberang." "Sabar ya Mas, namanya juga jualan, pasti ada ramenya ada sepinya." Damar hanya mengangguk lesu dan langsung bangkit dari duduknya meraih 10 tusuk sate yang hendak ia bakar untuk Laras. Laras hanya tersenyum melihat Damar yang sibuk membakar sate untuk dirinya, padahal ia tidak meminta sama sekali. Namun dengan kepekaan Damar, ia langsung menyiapkan untuk Laras. "Sate 1 porsi untuk Dek Laras yang cantik," ucap Damar sembari meletakkan sate tersebut di atas meja. "Mas, padahal aku nggak minta loh, tapi kamu wajib makan sate buatan Mas."
Laras tersenyum lebar dan hanya mengangguk. Walaupun malam itu Damar sedih karena jualannya tidak habis, namun ia masih terasa bahagia karena setiap malam berjualan ia selalu ditemani oleh Laras. Hari-hari berganti begitu saja. Sudah 1 minggu lamanya jualan Damar semakin sepi. Bahkan ia yang biasanya memberikan uang jajan untuk Laras pun kini dalam beberapa hari belum memberikan uang jajan tersebut. Sementara justru warung milik sate Rudi semakin banyak pembelinya. Malam itu untuk pertama kalinya Damar terlihat sangat kusut. Pikirannya sangat kacau, ditambah ia sedang bertengkar dengan Laras, membuat suasana hatinya semakin tidak enak. Aneh, masa tiba-tiba jualanku jadi sepi terus begini? Apa jangan-jangan ada yang jahil sama warungku ya? Gumam Damar mencoba menerka-nerka. Merasa ada yang janggal, Damar pun berupaya mencari tahu mengapa warungnya sepi pembeli. Hari itu Damar memilih untuk libur berjualan dan menemui orang pintar untuk menerawang jualannya dan lapak warungnya. Warungmu ditutup, pantas saja jadi sepi, ucap Mbak Kroso. Waduh, ditutup gimana maksudnya Mbah? Tanya Damar yang tidak mengerti dengan ucapan Mbak Kroso. Dibuat tidak laku supaya bangkrut, jawab Mbak Kroso dengan nada suara yang tegas. Ah, terus kira-kira siapa yang menutup Mbah? Yang jelas ya saingan jualanmu. Kamu pikir saja siapa sainganmu itu? Damar berpikir sejenak. Pikirannya tertuju dengan Rudi. Karena Rudi dalam beberapa minggu ini jualannya terlihat sangat ramai. Damar pun lantas meminta supaya jualannya kembali normal, bahkan kalau bisa lebih dari biasanya. Mbak Kroso pun menawarkan Damar untuk menggunakan penglaris. Damar yang memang tidak mau usahanya gulung tikar pun mengiyakan tawaran Mbak Kroso. Kali ini Damar akan dibantu oleh sosok makhluk yang nantinya akan membuat usaha Damar semakin ramai. Setelah urusannya selesai, Damar akhirnya pulang dan akan memulai jualannya besok. Hari berganti begitu cepat. Malam itu merupakan malam pertama Damar berjualan dibantu oleh sosok makhluk yang dikirim oleh Mbak Kroso. Persaingan antar pengguna penglaris pun dimulai. Rudi yang semula ramai kini kembali sepi, membuat dirinya merasa kesal sebab warung sate Damar kembali ramai. Bahkan 2 kali lipat lebih ramai dari biasanya. Laras pun membantu Damar untuk melayani para pembeli dan baru saja pukul 9 malam, dagangan Damar ludes tidak tersisa. Wah, alhamdulillah jualannya ramai banget malam ini ya Mas, ucap Laras. Iya Dek, ini berkat kamu juga di sini. Makasih ya selalu bantu Mas. Sama-sama Mas. Di tempat lain Rudi masih terus mengamati warung sate milik Damar. Ia merasa bahwa Damar pasti menggunakan penglaris juga untuk menarik pelanggannya kembali. Sementara Mamat dan Bejo berdecak kagum dengan Damar yang usahanya semakin laris manis. Gak bisa dibiarin ini, aku harus ke dukun itu lagi. Rudi yang sudah merasa kesal memilih menutup warung satenya lebih cepat, padahal jualannya baru laku beberapa porsi saja. Lurut, mau kemana kamu? Tanya Mamat yang merasa bingung. Mau pulang, ada urusan, jawab Rudi dengan ketus. Damar yang sudah selesai membersihkan sisa jualannya pun mengantarkan Laras pulang ke kosnya. Tidak lupa seperti biasa, kini ia bisa kembali memberikan uang jajan untuk kekasihnya itu. Ini Dek, untuk kamu, ujar Damar memberikan uang senilai 200.000. Loh, banyak banget Mas. Gak apa-apa, kan tadi kamu lihat sendiri, jualan Mas habis. Tapi kan ini untungnya kamu jualan Mas. Gak apa-apa Dek, itu rezeki buat kamu. Makasih ya Mas. Iya sama-sama, ya wis, Mas pulang dulu ya. Setelah berpamitan untuk pulang, Damar pun melenggang pergi meninggalkan area kos Burima. Laras yang sudah memastikan Damar pulang pun akhirnya masuk ke dalam kamar kosnya. Hari-hari berlalu sebagaimana mestinya, kini usaha Damar semakin laris manis. Bahkan setiap harinya pelanggannya terus bertambah. Bahkan warung sate Rudi sudah tutup beberapa hari ini. Di tempat lain, Rudi yang baru saja ke rumah Mbak Dharma langsung mengeluhkan penjualannya. Minyak penglarisnya kalah sama penglaris yang dipakai Damar Mbah, keluh Rudi di hadapan Mbak Dharma. Mbak Dharma hanya terkekeh melihat raut wajah Rudi yang terlihat frustasi. Damar itu pakai perewangan, kalau kamu cuma pakai minyak. Perewangan itu apa Mbah? Sosok makhluk gaib yang membantu. Aku juga mau Mbah, kayak Damar, biar usahaku laris juga. Berat, harus pakai tumbal. Apa kamu siap? Tumbal? Ucap Rudi yang dibalas anggukan oleh Mbak Dharma. Mendengar kata tumbal, nyali Rudi pun menciut. Ia tidak jadi menggunakan perewangan dan akhirnya memilih untuk bertahan menggunakan minyak penglaris. 1 minggu berlalu begitu saja. Warung sate Damar yang selalu ramai membuat penjual lainnya gulung tikar
karena kebanyakan pembeli datang hanya ingin beli di warung sate milik Damar. Mamat dan Bejo memilih untuk berpindah tempat jualan. Dirasa tempat tersebut sudah tidak bisa lagi untuk mereka mengais rezeki. Sementara Rudi masih bertahan dan tetap bersaing dengan warung sate milik Damar. Damar yang semakin sukses semakin membuat dirinya menjadi jumawa. Bahkan dengan terang-terangan ia mengejek warung sate milik Rudi yang terlihat selalu sepi. Rudi yang sakit hati pun menjadi dendam dengan sikap Damar yang sudah berlebihan. "Lihat dek, warung sate di depan itu kasihan ya sepi terus," ucap Damar sengaja dikeraskan agar Rudi mendengar ucapannya. Rudi hanya terdiam, matanya menatap Damar dengan dendam yang membara. "Mas, jangan begitu, kita harus saling menghargai perasaan orang lain," tegur Laras dengan halus. Damar pun sontak terdiam. Ia juga tidak menyangka dengan dirinya mengapa ia bisa sefrontal itu dalam berbicara. "Maaf dek, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kok mas nggak bisa jaga ucapan ya." "Nggak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi ya mas." "Iya dek." Damar yang sudah selesai menghitung pendapatan hari ini pun mengajak Laras untuk pulang. Sesampainya di kos Burima, Damar tidak langsung pulang. "Dek, mas mau ngomong serius sama kamu." "Ngomong apa mas?" "Besok mas libur jualan, kamu mau nggak mas kenalkan sama kedua orang tua mas?" Jantung Laras mendadak berdebar saat Damar mengucapkan kalimat tersebut. Ini mas serius?" "Iya dek, mas mau kedua orang tua mas tahu soal hubungan kita." Iya mas, aku mau." Betapa bahagianya Laras saat itu karena ia memang sudah sangat mencintai Damar dan ingin sekali dipersunting oleh Damar. Pagi-pagi sekali Laras sudah bersiap dengan pakaiannya yang rapi menunggu jemputan dari Damar. "Loh Laras, pagi-pagi udah rapi saja, mau kemana?" tanya Burima yang melihat Laras berada di ambang pintu gerbang. "Ini bu, Mas Damar mau ajak aku kenalan sama orang tuanya," jawab Laras dengan sumringah. "Wah, ternyata Damar seserius itu ya sama kamu Laras. Ibu pikir Damar ini gak terlalu serius." "Iya bu, aku juga gak nyangka kalau secepat ini Mas Damar mau ngenalin aku ke keluarganya." "Ya weh, selamat ya Laras, semoga kamu diterima dengan baik sama keluarga Damar." "Amin, makasih ya bu." "Iya sama-sama, ibu mau ke atas dulu." "Iya bu." Setelah Burima ke lantai 1, Damar pun tiba dengan sepeda motornya yang biasa dipakai untuk berjualan. Dengan penampilan yang rapi membuat Damar hari itu terlihat cukup tampan. "Cantik banget hari ini dek," puji Damar yang masih berada di atas motor. "Kan mau ketemu keluarga Mas Damar, masa aku kucel sih?" "Iya juga ya, yaudah yuk jalan sekarang." Laras dan Damar pun meninggalkan area kos Burima dan menuju ke rumah orang tua Damar. Rupanya sebelumnya Damar sudah memberitahu kedua orang tuanya bahwa ia akan memperkenalkan Laras sehingga ibunya Damar sudah mempersiapkan berbagai hidangan. Sesampainya di halaman rumah, Laras merasa gemetar. Sebab ini pertama kali ia memiliki hubungan serius sampai di titik perkenalan kepada orang tua pasangannya. "Ayo dek, masuk, ibu sama bapak pasti udah nunggu di dalam." Laras hanya menganggukkan kepalanya, jantungnya berdebar kencang, keringat mulai membasahi keningnya. Damar yang menangkap ekspresi wajah Laras sangat tegang pun meraih tangan Laras dan menggenggamnya erat-erat. "Assalamualaikum bu, pak," ucap Damar di ambang pintu. "Waalaikumsalam," jawab ibunya Damar dari dalam rumah. Kedua orang tua Damar pun menyambut kedatangan Laras dengan sangat baik. Laras diterima dengan baik oleh kedua orang tua Damar dan perkenalan hari itu berjalan dengan semestinya. Hubungan yang semakin serius membuat Damar semakin getol dalam berjualan. Ia berencana untuk melamar Laras. Malam itu Damar kembali berjualan di ujung jalan tempat biasa Damar berjualan. Kini terlihat hanya Damar saja yang berjualan. Penjual lainnya sudah tidak lagi berjualan di tempat tersebut, termasuk Rudi. Namun pelanggan Damar tetap setia membeli jualan Damar yang juga masih dibantu oleh perewangan makhluk gaib. Malam itu tidak seperti biasanya. Malam terasa sangat sunyi. Damar yang baru selesai berjualan pun memilih untuk bersantai sejenak sembari membahas rencana acara lamarannya dengan Laras. "Dek, kira-kira jarak lamaran ke pernikahan kamu mau berapa lama? Setengah tahun atau 1 tahun?" "Terserah Mas Damar saja, sesiapnya Mas Damar." "Kalau gitu gak usah lama-lama ya dek, setengah tahun saja. Kalau udah nikah kan enak, tiap hari kita bisa jualan bareng." Laras hanya tersipu malu mendengar ucapan Damar. Tidak disangka hubungan yang ia jalani sudah sejauh ini, namun ada sesuatu yang mengganjal di dalam benak Laras, yaitu dengan orang tuanya sendiri. "Mas,
Tapi kamu tahu sendiri kan, hubunganku dengan kedua orang tuaku lagi nggak baik-baik saja, ucap Laras dengan wajah tertunduk lesu. Sudah, nanti biar kita hadapi berdua, jawab Damar seraya mengusap halus kepala Laras. Saking asiknya membahas masa depan, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Suasana di area tersebut sudah sangat sepi. Damar dan Laras yang tersadar akan waktu pun langsung merapikan bekas dagangannya. Namun tiba-tiba saja, gerombolan orang dengan wajah yang ditutup datang merampok Damar dan Laras. Siapa kalian? Teriak Damar dengan suara gemetar. Ada 3 orang dengan wajah yang sengaja ditutup dan membawa sebilah golok menakut-nakuti Damar dan Laras. Cepat serahkan semua uangnya, ucap salah satu perampok seraya menodong golok ke hadapan Damar. Sedangkan Laras ditahan oleh salah satu perampok lainnya dan satunya lagi celingukan mengamati situasi. Dengan terpaksa Damar pun memberikan semua hasil jualannya malam itu. Mas, pagik Laras ketakutan. Silakan ambil semua, tapi jangan apa-apakan calon istri saya. Kalau saya mau apa-apakan calon istrimu, memangnya kamu bisa apa? Hardik salah satu perampok. Seketika Damar pun dihajar membabi buta sampai terkapar. Laras yang tidak kuasa melihat kekasihnya disiksa pun berteriak, namun teriakannya ditahan oleh tangan salah satu perampok tersebut. Mau kita apakan perempuan ini? Kita gilir saja di depan calon suaminya. Laras yang mendengar hal tersebut pun langsung meronta-ronta, berupaya melepaskan tubuhnya dari jeratan tangan perampok tersebut. Namun sayang tenaganya tidak bersebanding dengan tenaga perampok tersebut. Sedangkan Damar ia hanya menatap nanar ke arah pelaku tanpa bisa berbuat apapun. Di depan mata Damar, Laras digilir secara membabi buta. Bahkan para perampok tersebut memamerkan bahwa mereka lah lebih dulu mencicipi tubuh Laras yang masih perawan itu. Saat diperkosa, Laras terus meronta-ronta dan menangis. Tiba-tiba saja Laras berhasil menarik salah satu topeng pelaku. Rupanya pelaku yang memperkosa dirinya merupakan Rudy. Ya, Rudy penjual sate yang sebelumnya menjadi saingan Damar. Damar yang melihat wajah Rudy di sisa nafas terakhirnya menatap dengan tatapan tajam dan nanar. Seketika Damar langsung dipukul dengan kayu besar sampai tewas. Rudy yang sudah puas menggagahi Laras pun meninggalkan Laras begitu saja. Laras yang shock dan tidak kuasa menahan sakit di tubuhnya pun tidak sadarkan diri. Pagi itu area tersebut menjadi gempar saat seseorang mendapati Damar dan Laras yang sudah terkapar. Namun saat dicek rupanya Damar sudah tidak bernyawa, sementara Laras hanya pingsan. Mereka pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, sementara Damar akan diotopsi. Laras yang pingsan pun langsung mendapat penanganan karena ada robekan di alat vitalnya. Sementara jasad Damar setelah diotopsi langsung dimakamkan oleh keluarganya. Selang beberapa waktu, serangkaian pemeriksaan dan dari kesaksian Laras akhirnya mampu menjerat para pelaku. Ras, ayo pulang ke rumah, ucap ibu Laras yang saat itu baru sampai di rumah sakit. Laras hanya terdiam. Ia melamun dan masih terbayang-bayang oleh kejadian tragis yang menimpa dirinya. Ras, maafkan ibu sama bapak. Ayo kita pulang saja ya. Enggak bu, aku mau sendiri. Tapi Ras, kondisimu sudah seperti ini Dok. Sejak kapan ibu peduli dengan kondisiku? Laras menatap nanar ke arah ibunya. Ibunya yang sudah pasrah pun terdiam dan pulang tanpa membawa Laras. Seminggu setelah perawatan di rumah sakit, kini tubuh Laras berangsur membaik. Ia pun kembali ke kos Bu Rima karena Laras masih enggan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di dalam kamar kos setiap hari ia merasa sangat kesepian dan terus mengenang masa-masa indah bersama Damar. Terkadang ia meraung menangisi nasibnya yang menyedihkan itu. Mas, andai malam itu tidak pernah ada, mungkin kita masih bersama-sama. Kenapa Tuhan tega sama kita ya mas? Kenapa Tuhan tega bikin aku sendiri lagi? Aku kesepian mas, cuma kamu teman ngobrol, cuma kamu yang selalu mau dengerin aku. Laras terisak di dalam kamarnya. Bu Rima yang sesekali mendengar tangisan Laras pun kerap berupaya menawarkan diri untuk menemani Laras. Namun tawarannya selalu mendapat penolakan oleh Laras. 2 bulan berlalu setelah kejadian tragis itu, Laras yang masih tinggal di kos Bu Rima pun merasa tiba-tiba tidak enak badan. Perutnya terasa mual dan selalu ingin muntah. Kenapa badanku gak enak banget ya? Gumam Laras dengan wajah yang terlihat lesu. Bu Rima yang sesekali mengecek kondisi Laras pun sontak mempertanyakan hal tersebut karena mendengar Laras muntah-muntah di dalam kamar mandi. Ya, setelah kejadian tragis yang menimpa Laras, diam-diam kedua orang tua Laras meminta tolong kepada Bu Rima untuk sesekali memastikan kondisi Laras. Sebab sudah pasti Laras membutuhkan waktu lebih lama untuk menyembuhkan mentalnya. Ras, kamu sakit ya?
Tanya Bu Rima dari luar kamar mandi. Laras yang mendengar suara Bu Rima pun langsung keluar dari kamar mandi sembari menyeka mulutnya. Nggak tahu ini Bu, dari tadi perasaan perutku mual terus. Aku kira karena belum sarapan saja, tapi pas nyoba sarapan malah muntah. Jawab Laras dengan suara lemas. Dek, Bu Rima yang mengerti sesuatu hal tiba-tiba terdiam. Sembari mengamati tubuh Laras dari ujung kaki hingga ujung kepala, namun rasanya sangat tidak kuasa saat Bu Rima hendak mempertanyakan suatu hal kepada Laras. Ras, ikut ibu ke atas yuk. Ibu buatkan teh hangat, kayaknya kamu masuk angin. Laras hanya menganggukkan kepalanya. Ia pun mengekor di belakang Bu Rima sembari menariki anak tangga. Sesampainya di lantai A1, Laras langsung mengempaskan tubuhnya di sofa. Hanya untuk menaiki anak tangga saja Laras merasa tenaganya seperti terkuras habis. Ya Allah, lemes banget. Tiba-tiba Bu Rima sudah berada di hadapan Laras dengan membawa secangkir teh manis hangat. Bu Rima pun duduk tepat di samping Laras dan memberikan teh tersebut. Coba diminum perlahan. Siapa tahu setelah minum teh perut kamu langsung enakan, Ras. Iya Bu, makasih banyak ya, Ibu udah perhatian sama aku, ucap Laras seraya meraih cangkir teh tersebut. Perlahan ia menyeruput teh hangat buatan Bu Rima dan benar saja kata Bu Rima, setelah meminum teh hangat perut Laras menjadi lebih enak dari sebelumnya. Ras, Ibu mau tanya satu hal, tapi Laras jangan tersinggung ya, ucap Bu Rima dengan hati-hati. Iya Bu, ada apa? Laras sudah haid. Laras terdiam seketika saat mendengar pertanyaan dari Bu Rima. Ia berupaya tersadar satu hal, rupanya sudah 2 bulan ini Laras belum juga mendapatkan haid bulanannya. Seketika ia kembali mengingat kejadian kelam yang ia alami 2 bulan lalu. Seketika tubuh Laras gemetar ketakutan. Jantungnya berdetak lebih kencang, wajahnya berubah menjadi gusar. Bu Rima yang melihat gerak-gerik Laras pun langsung memeluk erat. Tenang, tenangkan pikiranmu, Nduk, ucap Bu Rima sembari mengusap-ngusap halus punggung Laras. Bu, aku takut Bu. Tenangkan hatimu dulu, Nduk. Gak apa-apa, ada ibu di sini yang nemenin Laras. Bu Rima sebisa mungkin mencoba menetralkan perasaan Laras. Ya, dengan perlahan Laras mulai mau mencoba mengecek apakah dirinya hamil atau tidak. Bu Rima yang tidak tega jika Laras membeli test pack sendiri pun berinisiatif membelikan beberapa test pack dengan merek yang berbeda. Malam itu perasaan Laras sangat gelisah. Ia tidak tahu harus berbuat apa jika hasil test packnya positif. Ia merasakan ketakutan yang mendalam. Ya Allah, semoga hasilnya negatif, batin Laras. Pagi-pagi sekali sesuai arahan Bu Rima, Laras pun mencoba beberapa test pack yang sudah dibelikan oleh Bu Rima. Namun betapa syoknya Laras saat hasil semua test packnya positif. Ya, Laras hamil hasil dari pemerkosaan 2 bulan lalu. Sontak membuat dunia Laras kembali runtuh. Jiwa yang perlahan pulih kini hancur kembali. Ia meraung menangis sehingga membuat beberapa penghuni kos lainnya memanggil Bu Rima. Bu Rima pun langsung datang ke kamar Laras dan mendapati Laras sedang meringkuk menangis dengan berkas test pack yang berhamburan di lantai. Buru-buru Bu Rima menutup kamar Laras dan mencoba menenangkan Laras. Sabar ya Ras, kamu kuat. Hidupku sudah hancur Bu, hancur. Kamu perempuan kuat Ras, Ibu yakin kamu bisa melewati ini semua. Hari itu Bu Rima langsung menghubungi orang tua Laras dan memberitahu perihal kehamilan Laras. Namun sayangnya entah mengapa keluarga Laras sulit sekali dihubungi. Hari berganti begitu saja, tiba-tiba saja suasana kos Bu Rima menjadi gempar saat salah satu penghuni kos yang awalnya hanya ingin menawarkan makanan kepada Laras terkejut saat mendapati Laras sudah terbujur kaku tergantung di atap kamar kos. Ya, Laras memilih untuk mengakhiri hidupnya. Keluarga Laras yang baru bisa dihubungi pun tidak terima atas meninggalnya Laras dan menyalahkan Bu Rima sebagai pemilik kos. Akhirnya jasad Laras pun diotopsi dan disinilah keluarga Laras baru mengetahui jika Laras tengah hamil. Bu Rima yang sudah bisa berkomunikasi dengan keluarga Laras pun menjelaskan segalanya mengenai kehamilan Laras. Akhirnya keluarga Laras pun berupaya berlapang dada menerima kepergian Laras. Namun setelah kepergian Laras, suasana kos menjadi sepi. Bahkan terdengar rumor arwah damar pun menjadi gentayangan dan kerap muncul di warung tempatnya berjualan semasa hidup. Begitu pula dengan Laras. Beberapa kali ada penghuni baru yang menempati kamar bekas Laras pun kerap diganggu oleh sosok arwah Laras, hingga akhirnya Bu Rima memutuskan untuk kamar tersebut tidak lagi disewakan dan kerap mengirim doa untuk arwah Laras agar arwahnya bisa tenang kembali.
Sementara ketika pelaku kabarnya ada yang meninggal di lapas karena bunuh diri akibat terus dihantui oleh sosok arwah laras. Sementara Rudy kabarnya menjadi gila karena ia juga tidak luput dari gangguan-gangguan yang setiap malam menghantui dirinya. Akhirnya, Rudy dipindahkan ke rumah sakit jiwa khusus para tahanan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.